Oke, selamat datang semuanya. Kali ini kita akan membedah sebuah tulisan teologis dari abad ke-17 yang jujur aja cukup radikal. Kita akan menyelami sebuah perintah yang kayaknya menantang banget gagasan modern kita tentang kepuasan diri. Ini adalah argumen yang sangat terstruktur tentang kewajiban untuk menyangkal diri. Baik, kita langsung lihat aja ke sumbernya. Nah, ini dia teks yang akan kita kupas tuntas. Ini ngasih kita konteks ya, baik secara sejarah maupun tulisan itu sendiri. Dari sinilah semua argumen ini berasal, sebuah perintah yang datang langsung dari masa lalu. Dan ini dia tesis utamanya. Gak pakai basa-basi, gak ada kompromi sama sekali. Penulisnya langsung bilang, seorang Kristen harus menyangkal seleranya. Wah, ini sebuah pernyataan yang kuat banget. Dan jadi pusat dari semua pembahasan kita. Nah, dari sini kita masuk ke bagian pertama analisis kita. Kita akan lihat gimana teks ini ngebangun argumennya, bukan sebagai sebuah pilihan loh, tapi sebagai sebuah kewajiban yang fundamental. Jadi ini poin yang paling krusial. Ini bukan sekedar tips gaya hidup atau saran kesehatan gitu ya. Menurut penulisnya, menyangkal selera itu adalah tugas yang, ya nggak bisa ditawar-tawar. Ini adalah fondasi dasar dari kehidupan spiritual yang sejati. Tapi, kenapa selera atau nafsu kita harus disangkal sekeras itu? Oke, mari kita selami diagnosis penulis tentang masalah ini, yang dia sebut sebagai penyakit selera. Nah, yang menarik banget di sini adalah cara penulis mempersonifikasikan selera. Dia nyebutnya sebagai bulimia, sebuah penyakit kerakusan yang nggak pernah puas, yang selalu teriak minta lagi dan lagi, beri. Jadi ini bukan lagi sekedar keinginan biasa, tapi udah dianggap sebagai kekuatan yang sakit dan tidak terkendali. Metaforanya makin tajam nih. Dengan bilang banyak yang menjadikan perut mereka sebagai Tuhan, penulis ini sebenarnya menyamakan pemanjaan nafsu makan yang berlebihan dengan penyembahan berhala. Jadi seolah-olah prioritas hidup itu udah kebalik, di mana keinginan jasmani ditaruh di atas segalanya. Kalau masalahnya aja udah seserius itu, ya konsekuensinya juga pasti berbahaya banget. Bagian selanjutnya ini ngebahas bahaya dari selera yang nggak terkendali. Dan judulnya wah gamblang banget, kuburan yang digali dengan gigi. Teks ini merinci dampak buruknya secara sangat sistematis. Mulai dari pernyataan yang cukup mengejutkan ya, bahwa lebih banyak yang terbunuh oleh anggur daripada racun. Lalu gimana kelebihan ini bisa mengaburkan pikiran, menekan perasaan-perasaan yang baik, memancing nafsu lain, dan ujung-ujungnya memperpendek umur kita. Dan ada kiasan dari dunia pertanian ini yang menurut saya cemerlang banget buat menggambarkan idenya, bahwa kelimpahan itu justru bisa berbahaya. Ibaratnya, tanah yang terlalu subur malah bisa menumbuhkan gulma yang paling merusak. Nah, penulis berargumen kalau kemakmuran dan kenyamanan itu bisa jadi lahan subur bagi kerusakan moral dan spiritual. Semua argumen ini, kalau kita tarik benang merahnya, muaranya itu cuma ke satu konflik inti yang jadi dasar pemikiran si penulis, yaitu dualisme fundamental antara yang lebih tinggi dan yang lebih rendah, jiwa melawan tubuh. Coba deh lihat betapa kontrasnya perbandingan di sini. Di satu sisi, ada jiwa, digambarkan sebagai sesuatu yang mulia, sang pangeran dalam diri, yang setara dengan malaikat dan memegang kendali akal. Di sisi lain, ada daging atau tubuh, bagian hewani dalam diri kita, tempat bersarangnya semua hasrat dan keinginan yang dianggap berdosa. Dan untuk memperkuat panggangannya, penulisnya nggak tanggung-tanggung loh. Dia bahkan mengutip filsuf Romawi, Seneca. Kutipan ini menegaskan lagi gagasan bahwa tujuan hidup manusia itu jauh lebih mulia daripada sekedar memuaskan keinginan jasmani. Ada panggilan yang lebih tinggi untuk jiwa kita. Oke, jadi ada penyakitnya, ada konsekuensinya, ada konflik internalnya. Terus solusinya apa dong? Nah, mari kita beralih ke bagian terakhir dari argumen ini, di mana penulis memperkenalkan sebuah alat untuk mengendalikan bagian kebinatangan itu. Dia menyebutnya kekang emas. Jadi, apa sih sebenarnya kekang emas ini? Menurut teks ini, jawabannya adalah hati nurani. Iya, hati nurani kita. Hati nurani dilihat sebagai sebuah mekanisme ilahi, sebuah kendali internal yang Tuhan kasih secara khusus untuk mengekang dan mengatur nafsu yang gak teratur. Tujuannya? Supaya jiwa tetap memegang kendali. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir. Di tengah dunia modern yang penuh dengan pilihan tak terbatas dan dorongan untuk kepuasan instan, gagasan tentang kekang emas ini jadi relevan banget ya. Kalau hati nurani adalah sebuah kekang, apa sih sebenarnya tujuan dari pengekangan semacam itu di zaman kita sekarang? Sebuah pertanyaan
Untuk kita renungkan bersama,